Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man qama lailatul qadr, barang siapa salat malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba, karena iman dan berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni untuknya perkara yang telah lalu dari dosa-dosanya. Rawal Bukhari wa Muslim Nasai wa qala, Nasai mengatakan zada Qutaibah bin Sa'id di dalam hadis itu wa ma ta'akhkhara, dan diampuni dosa dan diampuni juga dosa yang akhir, dosa yang belum dikerjakan. Qultu, aku mengatakan lam yang farid, tidak menyendiri Qutaibah bin Sa'id bihadi ziyadah, dengan tambahan ini wa ma ta'akhkhar an Sufyan bin Uyainah, bal taba'u, bahkan telah mengikuti Qutaibah alaiha, atas tambahan ini Hamid ibnu Yahya al-Balkhi. Wa kana, dan adalah Hamid thiqatan saduqa, orang yang thiqah dan sangat benar. Qala Ibnu Hibban, kana adalah Hamid a'lama ahli zamanihi, paling alimnya ahli zamannya, bihati Sufyan ibn Uyainah, dengan hadisnya Sufyan ibn Uyainah. Afna umrahu, dia telah menghabiskan umurnya fi mujalasati, di dalam berkumpul duduk dengan Sufyan ibn Uyainah, ngaji kepada Sufyan ibn Uyainah. Wa tabahu, dan telah mengikuti Qutaibah alun juga Al-Husain ibn Hasan al-Marwazi wa Abu Bakar Yusuf bin Yaqub an-Najahi, wahuma, keduanya ini thiqatani, adalah dua orang yang thiqah, wallahu alam. Ini maksudnya riwayat bahwa orang yang sholat malam Lailatul Qadar diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, ini hadisnya itu kuat, bisa dipertanggungjawabkan. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Sufyan ibn Uyainah, termasuk gurunya Imam Syafi'i. Dari Sufyan telah meriwayatkan hadis ini Qutaibah ibn Sa'id, tapi juga Hamid bin Yahya al-Balkhi, juga Husain bin Hasan al-Marwazi, dan Abu Bakar Yusuf bin Yaqub an-Najahi. Semuanya mereka ini adalah orang-orang yang thiqah. Diringkesnya, kita harus sangat mementingkan Lailatul Qadar ini. Karena ini Lailatul Qadar ini menghapus dosa-dosa kita yang lalu, bahkan menghapus dosa yang akan datang. Maksudnya bagaimana dosa yang akan datang kok dikerjakan? Kok dihapus? Ini maksudnya gimana? Maksudnya seumpama kamu berbuat dosa pun, dalam sisa-sisa umur kamu ini akan diampuni. Dan juga maksudnya kamu akan dijaga oleh Allah dari dosa-dosa yang tidak mungkin diampuni, yaitu syirik. Kamu akan selamat dari syirik. Tapi Lailatul Qadar ini begitulah sunnatullah. Perkara itu kalau sangat istimewa banget itu disembunyikan. Kenapa kok disembunyikan? Supaya kita ini
bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Lailatul Qadar itu dalam 10 hari yang akhir, sehingga 10 hari yang akhir ini kita terus saja mencarinya itu. Kalau Lailatul Qadar ini kita dikasih tahu tanggal sekian gitu, nah, mungkin tanggal-tanggal yang lain kita nggak mau ibadah jadinya. Dan tanggal sekian itu pun kadang-kadang juga kita tidak mampu juga, akhirnya kita rugi. Jadi dengan disembunyikan itu kita ada semangat untuk mencari-cari. Dan dalam pencaharian itu kita dapat pahala terus. Tidak kosong, tidak seperti mencari intan namanya di Martapura sana. Kalau nggak ketemu ya nggak dapat hasil, tidak begitu. Mencari Lailatul Qadar itu walaupun belum ketemu pun ya kita sudah dapat pahala terus. Jadi disembunyikannya Lailatul Qadar itu sebetulnya karena rahmat Allah buat manusia supaya mereka ibadahnya tambah banyak. Tapi kan sudah ditentukan 10 hari terakhir. Ini bagi orang yang ingin selamat, penting ini. Kan orang itu kita lihat itu kan macam-macam tuh keadaannya. Orang tadinya lurus, tahu-tahu belok. Bahkan ada orang-orang yang asalnya Islam kemudian murtad jadi kafir. Ada seperti itu. Nah, ini termasuk amalan supaya sisa-sisa umur kita ini dijaga, jangan sampai kita ini belok, yaitu menjaga Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu dalam malam-malam inilah. Kalau bisa ya malam-malam ini nggak tidur memang ya, tawajud terus, doa terus, nangis terus, baca Quran terus, amalan terus sampai pagi. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala mengatakan, saya suka kalau paginya itu pun jangan tidur. Karena kan bumi ini kan separuh malam separuh siang ya. Jadi kalau menurut perhitungan itu kan Lailatul Qadar itu jadi 2 malam. Karena umpamanya Indonesia apa itu Jawa sini dengan Mekah itu bertahun 4 jam. Mekah itu masih sahur, masih malam, masih tahajud. Itu kan masih Lailatul Qadar itu di sana. Maka pagi itu juga jangan tidur. Kalau tidur ya agak siang lah, habis zuhur. Tapi bagi orang yang tahu nilainya perkara ini bukan perkara sulit. Kalau kita bersusah-susah sebentar untuk mulia selama-lamanya dunia akhirat, apa artinya ibadah? Apa susahnya ibadah 1 bulan, apalagi 10 hari, apalagi semalam 2 malam. Sedangkan kita ini loh, di dunia ini banyak masalah yang kita tidak tahu.
Hanya Allah yang subhanahu wa ta'ala yang bisa menyelesaikan. Dikubur nanti masalah lagi. Mati itu awal masalah-masalah besar, akhir masalah dunia, awal masalah akhirat. Maka para ulama dulu kalau malam itu pergi ke kuburan-kuburan, mereka nangis, hei ahli kubur, hei ahli kubur, kamu sudah mati, bagaimana ya matiku nanti? Kamu sudah mati, bagaimana matiku nanti? Semalam-malam suntuk tuh pada nangis di kuburan itu. Alangkah jauhnya pemikiran kita dengan pemikiran orang-orang dulu. Kita pergi ke kubur kalau hari raya, nyekar. Ulama-ulama dulu tuh tiap malam pergi ke kubur, nangis ke sana kubur. Kamu sudah mati, apa yang terjadi di kubur kamu? Saya akan mati juga. Bagaimana mati saya nanti? Itu ditangisi di kubur-kubur malam oleh para ulama-ulama zaman dulu. Sekarang umat Islam ke kubur setahun sekali. Bahkan malam hari raya pun juga tidak ke kubur, malah nonton televisi. Jadi kehidupan kita ini betul-betul jauh dari kehidupan orang-orang soleh dulu itu. Maka ini waktunya kita ini berbenah diri Ramadan ini. Dengan kita latihan, waktu makan nggak makan, waktu minum nggak minum, waktu tidur nggak tidur. Semoga ini menjadi kebiasaan kita, berani menentang nafsu-nafsu kita. Insyaallah. Wa fi riwayatil muslimin qala man yakum lailatul qadri, barang siapa salat malam Lailatul Qadar fayuwafiqha, maka dia bertepatan dengan Lailatul Qadar itu. Urahu, aku menyangkanya, qala, beliau mengatakan, imanan wa ihtisaba, karena iman dan berharap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama, yang demi diampuni untuknya perkara yang telah terdahulu dari dosanya. Masyaallah. Apa yang kita rasakan dari kesulitan-kesulitan kita sekarang ini? Hati sumpek, ya nah? Nggak pernah tenang. Sholat nggak khusyuk, wirid nggak masuk, ngaji nggak paham-paham, masalah aja hidup. Ini semuanya sumbernya karena dosa-dosa kita. Dan salah satu obatnya yaitu akhir Ramadan ini. Jadi kalau akhir Ramadan ini kok malah, ini orang-orang Sulu akhir Ramadan malah pulang, ya rugi kamu. Dan ini intinya Ramadan malah kamu pulang, gimana? Itu termasuk orang mau mencari intan, setelah di depan mata malah lari. Rugi dipek dewe dok. Jangan pulang kamu itu. Ya sudah pesen tiket, kamu nggak pesen Lailatul Qadar, kok pesen tiket kok. Tiap hari menghadap kepada Allah kok yang dibicarakan pesen tiket. Saya mau pesen Lailatul Qadar itu kenapa sih? Ya. Sudah jenggot putih ya pesen tiket, pesen Lailatul Qadar aja untuk tiket kuburan. Gimana?
Masya Allah. Ini anak-anak sanlat juga banyak ini di Pondok Putri ini. Kamu mau sekolah, mau ini kan kamu pengennya banyak, ini masih muda-muda itu. Tapi kalau dosa kamu banyak, semua keinginan kamu tadi nggak akan berhasil. Kalaupun berhasil, nggak akan menyelesaikan masalah. Saya ingin kaya, jadi Allah nggak suka sama kamu, kamu nggak akan kaya. Kalaupun kaya, tambah pusing kamu. Tambah pusing. Saya ingin jadi profesor, jadi dokter, anak-anak kan begitu. Perasaannya kalau jadi profesor itu enak. Tidak, kamu lihat profesor-profesor itu, kepalanya itu pada gundul karena panas. Nggak enak itu. Enak itu masuk surga, kamu harus tahu. Apakah enak itu? Enak itu masuk surga. Selain itu nggak enak, udah jaminan itu. Kalau orang merasa ada yang enak selain masuk surga, itu nanti tertipu aja. Kecuali enaknya zikrullah, itu tidak tertipu. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala qala akhbarana, telah memberitahu kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Lailatul Qadri, mengenai Lailatul Qadar. Qala beliau mengatakan hiya Lailatul Qadar itu fi syahri Ramadan, adalah dalam bulan Ramadan, fil ashril awakhiri, di dalam 10 hari yang akhir. Lailatul 21, malam 21, malam ini ya deh, ini kan malam 21 itu. Aw 23, atau malam 23, aw 25, atau 25, aw 27, atau 27, aw 29, atau 29, aw akhir lailatin, atau akhirnya malam min Ramadan, dari bulan Ramadan. Malam 30 berarti. Tapi nggak ada ini tahun ini malam 29 aja. Man qoma, barang siapa sholat malam Lailatul Qadar ihtisaban, karena berharap pahala, ghufira lahu, maka diampunilah untuknya ma taqaddama min dambi, perkara yang telah terdahulu di dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang. Masya Allah. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Maknanya orang tuh kalau ketemu Lailatul Qadar itu penduduk surga masih di dunia. Kalau yang membuat orang tuh nggak bisa masuk surga karena dosanya. Dosanya yang lalu, yang akan datang sudah diampuni. Kalau orang dapat Lailatul Qadar berarti penduduk surga singgah di Temboro. Itu apa itu gelarnya di langit tuh, para malaikat-malaikat mengatakan itu penduduk surga itu masih diterangkil. Sudah diampuni, sudah dapat ijazah tamat belajar, tinggal nunggu wisuda aja. Kamu renungin ini. Itulah kesuksesan kalau orang tuh mau berpikir. Jangan kita jadi orang tolol, kesuksesan perasaannya duit, kesuksesan itu jabatan, kesuksesan kalau bisa ini, kerja itu orang bodoh. Nah, orang bodoh kok diikuti, jadi bodoh semua jadinya. Siapa yang merasa bangga dengan dunia, itulah orang bodoh.